Sehat ya. Dan adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan dan beribadah bersama-sama dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kakak undang yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu, judulnya apakah? Apa kabar semua? Adik-adik, ini lagunya Apa Kabar Teman yang biasa kita nyanyikan bersama-sama kalau kita ibadah sekolah minggu. Tapi kita ganti liriknya jadi Apa kabar semua? Apa kabar semua? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kak Ria yang pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh, anak-anak-Mu Tuhan, boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau beribadah, sekolah minggu, kami mau mendengarkan cerita Alkitab, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan.
Berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Walaupun kami kecil Tuhan, lihatlah hati kami yang mau datang untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan diceritakan oleh Kak David, adik-adik. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Walaupun adik-adik belum bisa baca, gak apa-apa. Nanti bisa minta tolong papa dan mama ya untuk mencarikan ayat Alkitabnya untuk adik-adik. Nah, adik-adik bisa siapkan Alkitabnya bersama papa dan mamanya. Dan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak David, kita mau memuji Tuhan dengan judul lagu Ketuk Mengetuk. Halo adik-adik semua, selamat datang di dalam cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, sekarang kakak akan bercerita tentang firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Nah sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kakak mau tanya, hewan kesukaan kalian itu apa? Ada yang suka kucing nggak? Ada yang suka anjing? Ada yang suka panda, ada yang suka harimau, ada yang suka sama singa, atau jerapah, atau gajah. Banyak ya yang suka binatang ya. Nah, bisa disebutkan apa saja kesukaan kalian. Dan kakak mau kasih tahu, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini adalah cerita tentang Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Nah, ini adalah cerita yang membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa, baik atas binatang, baik atas tumbuh-tumbuhan, atas seluruh dunia, bahkan atas manusia, adik-adik, atas adik-adik, bahkan atas kakak sendiri. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana begitu sangat ajaibnya Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semua kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kakak yang akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan setiap anak-anak-Mu pada hari ini untuk dapat kembali Engkau izinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap adik-adik dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing, dan mengajari kami semua. Tuntunlah hamba-Mu juga yang begitu
terbatas, begitu hina dan berdosa ini, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba bukan berasal dari isi hati hamba sendiri, tetapi berasal dari tuntunan dan bimbingan dari firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi kami semua pun, biarlah melalui cerita firman ini kami dapat memperoleh berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini cerita tentang apa? Tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya atas seluruh umat manusia? Oke. Semua ada pegang Alkitab? Yang belum, ayo ambil. Yang belum, ambil Alkitabnya. Kita buka di Keluaran pasal yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-10. Ini adalah cerita dari kitab Keluaran pasal yang ke-7 sampai yang ke-10. Kakak tidak baca isinya ya, tapi kakak akan menceritakan cerita yang ada di dalam Keluaran 7 sampai yang ke-10. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Musa. Terus, ada juga namanya Harun. Mereka ini adalah orang Israel. Tapi, saat itu, di zaman itu, orang Israel ini sedang dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, supaya mereka tidak diperbudak lagi, tidak diperintah-perintah lagi, tidak dicambuk-cambuk lagi, tidak ditendang-tendang terus, tidak dipaksa untuk kerja. Mereka ingin Tuhan bebaskan dari perbudakan, dari penjajahan, supaya mereka menjadi bangsa yang bebas dan memiliki tanahnya sendiri. Nah, Tuhan menyuruh Musa dan Harun sebagai pemimpin bangsa itu untuk mengajak mereka keluar dari bangsa Mesir. Tapi, adik-adik, ada yang namanya Fir'aun. Fir'aun ini adalah pemimpin di bangsa Mesir. Dia begitu sangat kejam, dia begitu sangat kejam. Dia kalau ada orang yang salah sama dia, bisa langsung dibunuh, bisa langsung disiksa, bisa langsung dicambuk. Bahkan kepada orang-orang Israel tentunya. Nah, Musa dan Harun mendatangi Firaun. Mereka berkata bahwa Allah ingin agar Firaun membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, supaya mereka bisa beribadah dan melayani Tuhan dengan bebas. Tapi Fir'aun, tahu kan Fir'aun? Fir'aun kata-kata tadi yang sangat kejam, yang gak mungkin Fir'aun membebaskan bangsa Israel. Tidak, kata si Fir'aun tadi. Saya tidak akan membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel harus tetap jadi budak di tanah Mesir. Terus, karena Fir'aun menolak, di pagi harinya adik-adik, Musa dan Harun mendatangi si Fir'aun ini di tepi sungai Nil. Nah, Musa memberitahu Fir'aun bahwa karena Fir'aun ini tidak mendengarkan perkataan mereka, maka Allah akan mengubah air menjadi darah. Sungai itu akan menjadi darah. Bagaimana caranya? Harun mengambil tongkatnya. Kemudian dia memukul air sungai itu. Kemudian apa yang terjadi menurut kalian? Iya benar. Sungai itu menjadi darah adik-adik. Wah, semua menjadi darah. Ikan-ikan banyak yang mati karena tidak bisa hidup di dalam air darah. Lihatlah, Allah menggunakan kuasanya untuk mengubah air sungai menjadi darah. Wah, semua ikan tidak bisa bernapas.
banyak makhluk-makhluk di dalam air itu pada mati semua. Tapi Firaun masih keras hati adik-adik. Dia tidak mau mematuhi perintah Allah. Firaun tetap saja tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Dan dia masih ingin menjajah bangsa Israel. Kemudian, karena Firaun ini begitu keras hatinya, Musa kembali mendatangi Firaun dan membawa pesan dari Allah seperti ini. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau engkau menolak melepaskan mereka pergi, aku akan menulahi seluruh negerimu dengan katak. Wow! Tuhan akan menulah bangsa Mesir dengan katak, adik-adik. Tetapi Firaun itu tetap saja keras hatinya. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa tadi. Maka Allah mengirim tulah itu. Allah menyuruh Harun untuk mengulurkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, kolam-kolam, air-air di seluruh Mesir. Lalu Harun melakukan apa yang dikatakan Allah itu, dan akhirnya katak-katak bermunculan, melompat-lompat dari dalam air, dari sungai, dari kolam-kolam yang ada di seluruh negeri Mesir. Dan katak-katak itu masuk ke mana-mana saja. Mereka ada di mana-mana di negeri Mesir, sampai di dalam istana, bahkan sampai di tempat tidur, bahkan sampai di tempat mandi, di seluruh tempat orang Israel. Banyak katak. Mereka melompat-lompat ke sana kemari. Di atas lemari, di atas pemanggang, di dapur, di depan rumah, semuanya ada katak berlimpah-limpah. Kemudian Firaun berkata kepada Musa dan Harun seperti ini. Kalau kalian meminta Allah untuk menyingkirkan katak-katak ini, aku akan membiarkan bangsamu pergi. Janji deh, kata Firaun. Apakah kata-kata ini bisa dipercaya? Tidak, adik-adik. Setelah kata-kata ini pergi, kata-kata itu hilang, ternyata Firaun ingkar janji. Dia tetap saja ingin bangsa Israel ini jadi budaknya. Nah, kemudian Allah akan mengirimkan lebih banyak tulah lagi karena Firaun masih keras hati. Yang ingin mengajar Firaun dan orang-orang di negeri Mesir itu bahwa Tuhan sajalah yang bisa berkuasa atas segala sesuatu, bukan si Firaun. Nah, kemudian setelah mengirimkan katak tadi, Allah mengirimkan tulah selanjutnya, yaitu nyamuk. Wow, bayangkan, Allah mengirimkan tulah nyamuk, adik-adik. Nyamuk ini menyelimuti semua orang di bangsa-bangsa Mesir. Orang-orang, binatang, bahkan para ahli sihir di negeri Mesir itu banyak yang digigit nyamuk. Adik-adik pernah digigit nyamuk kan? Bayangkan betapa gatalnya, cuma 1, 2, atau 3 itu gatal sekali. Bayangkan ini banyak sekali. Misalnya di dalam kamar ada 10.000 nyamuk. Gatal sekali badan kita pastinya. Dan itu yang dialami orang-orang Mesir. Pasti bentol-bentol seluruh kulit mereka, seluruh muka mereka. Dan orang-orang pada kegatalan. Tapi Firaun ini tetap keras hatinya. Dia tidak mau mendengarkan kata-kata dari Musa dan Harun untuk melepas ke bangsa Israel. Lalu Tuhan mengirimkan tulah lagi. Tulah selanjutnya adalah kawanan lalat-lalat atau pikat-pikat kepada orang Mesir. Lalat ini menyerang masuk ke dalam istana juga dan menggigit-gigit orang-orang. Dan mereka sangat kesakitan dan juga bikin bentol-bentol. Firaun tidak tahan. Sangat kesakitan, akhirnya, ya sudah, tolong ini hilangkan semuanya. Saya akan melepaskan bangsamu dan bangsamu boleh pergi. Dan setelah itu dihilangkanlah oleh Allah tulah, lalat, dan pikat itu tadi.
Tapi apakah benar Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk lepas dan pergi? Ternyata tidak, adik-adik. Dia tetap keras hati, dia tetap memaksa orang Israel untuk jadi penjajah. Orang Israel ini untuk jadi budak mereka. Dia harus tetap terus menjajah dan menjajah. Dan Tuhan kembali mengirimkan tulahnya. Tulah selanjutnya adalah Allah membuat hewan-hewan, ternak-ternak, kambing, domba, sapi, semua peliharaan mereka itu kena penyakit. Banyak yang begitu sakitnya hewan-hewan, banyak kuda, keledai, unta, sapi, domba, kambing, semuanya sakit, bahkan banyak yang mati, adik-adik, karena penyakit itu. Tapi satu pun kambing, domba orang Israel, kuda mereka, apapun peliharaan mereka, tidak ada yang mati. Semuanya masih baik-baik saja. Cuma milik orang Israel yang banyak mati. Karena Tuhan menjaga milik umat-umatnya. Nah, tapi walaupun itu terjadi, tetap saja tulah itu tidak membuat hati Firaun ini melembut. Firaun tetap berkeras, tetap harus menjajah orang Israel ini. Lalu Allah kembali mengirimkan tulah selanjutnya. Ada yang tahu tulah apa? Setelah binatang-binatangnya ini sakit, yaitu tulah penyakit lagi. Tapi tulah ini tidak hanya penyakit pada binatang. Kali ini penyakit kulit itu juga menyerang orang-orang Mesir. Mereka begitu gatal, bahkan ketika mereka menggaruk, adik-adik, bisa sampai kulitnya itu lepas. Karena saking gatalnya, tubuh orang-orang Mesir dan hewan-hewannya begitu sakit. Tapi Firaun sekali lagi tetap keras hatinya. Dia tidak mengizinkan orang Israel untuk pergi. Meskipun begitu banyak tulah yang telah dialami oleh orang Mesir. Tuhan mengirimkan tulah selanjutnya. Apa itu? Kalian pernah kena hujan kan? Nah, adik-adik, kali ini Tuhan mengirimkan bukan hanya hujan air, tapi hujan es. Kalian pernah pegang es batu? Nah, kali ini es batunya jatuh dari langit. Bisa bayangkan gak? Kalau jatuh dari langit, kena kepala, pasti luka, bisa bikin kita pingsan. Nah, itu yang dialami orang-orang Mesir. Mereka kejatuhan banyak es batu. Kejatuhan hujan es namanya. Jadi banyak batu-batu es itu jatuh ke mereka. Ada yang sampai meninggal, ada yang sampai mati gara-gara kejatuhan batu es. Tapi orang-orang Israel itu tidak ada yang kejatuhan es batu. Mereka semua selamat. Hanya orang Mesir yang kena. Tapi itu tidak membuat Firaun jera. Masih saja Firaun keras hati. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Selanjutnya Tuhan mengirimkan tulah. Yang selanjutnya adalah tulah belalang. Ada yang tahu belalang binatang apa? Nah, ini belalang itu pelahap ya. Makan-makan daun, makan-makan biji-bijian juga ya. Tapi kebanyakan makan daun. Nah, kalau belalangnya cuma 2, 3, 4 ya nggak apa-apa makan daun. Tapi ini belalangnya banyak sekali, berjuta-juta, miliar-miliar. Dan itu memakan seluruh tanaman orang Israel. Padi-padi mereka, gandum-gandum mereka, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya dimakan oleh belalang. Dan semuanya tidak bisa dipanen. Hancur, hilang semuanya. Dimakan oleh belalang. Dan mereka tidak ada panen makanan tahun itu. Banyak sekali dimakan. Dan kali ini Firaun berteriak,
tolong hentikan semua ini. Baiklah, baiklah. Saya akan melepaskan bangsa Israel. Bangsa Israel silakan pergi. Boleh menyembah Allah. Silakan kalian pergi dari bangsa Mesir ini. Kemudian Allah menghilangkan tulah belalang. Tapi apakah benar yang dikatakan Firaun tadi? Ternyata tidak, adik-adik. Firaun kembali berbohong. Firaun mengatakan seperti itu supaya mereka mau menghilangkan. Tapi kalau sudah hilang, tidak mau dia mengizinkan orang Israel pergi. Dia tetap ingin menjajah orang Israel. Kemudian tulah yang kesembilan adalah Allah akan mengirimkan kegelapan ke tanah Mesir. Kalian bisa bayangkan nggak kegelapan? Kegelapan itu waktu malam hari, kalian matiin lampu, hitam pekat semuanya, nggak bisa lihat apa-apa, bisanya cuma meraba-raba. Wah, ini apa ya? Wah, ini apa? Tek, jangan-jangan bisa teraba ular, terus dipatok deh ular dan mati. Itulah yang dirasakan orang Mesir selama 3 hari 3 malam. Gelap Mesir itu. Tetapi perumahan orang-orang Israel tidak gelap, adik-adik. Cuma di rumah orang-orangnya Mesir. Karena Tuhan menjaga umatnya. Tapi Tuhan memberikan tulah kepada orang-orang Mesir. Orang-orang Israel tidak ada kegelapan. Masih ada terang benderang. Karena Tuhan menjaga umatnya. Kemudian setelah itu, setelah 3 hari 3 malam gelap, sekali lagi Firaun tidak mengizinkan orang Israel untuk pergi dari bangsa Mesir. Nah, adik-adik, cerita ini akan berlanjut minggu depan. Dan minggu depan akan ada tulah lagi. Tulah apakah itu? Adik-adik harus dengarkan ya. Tapi sampai di sini pun kita tahu bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas binatang-binatang. Dia berkuasa atas segala sayur-sayuran, buah-buahan. Dia berkuasa bahkan atas seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa Allah benar-benar adalah Tuhan atas seluruh alam semesta. Kita hanya menyembah Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita sembah. Karena dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bukan menyembah yang lain. Bukan menyembah pohon, bukan menyembah batu, bukan menyembah boneka, bukan menyembah apa-apa. Kita hanya menyembah Yesus Kristus. Karena dialah yang berkuasa. Ya. Nah, sampai di situ cerita kita untuk hari ini. Minggu depan akan kakak lanjutkan. Tulah apalagi yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Dan apakah Firaun masih keras hati atau mengizinkan bangsa Mesir untuk pergi dari tanah Mesir? Jangan lupa ya, minggu depan. Baik, itulah cerita kita pada hari ini. Sekarang kita akan tutup cerita ini. Tapi sebelumnya kita akan menghafal sebuah ayat hafalan, yaitu dari Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1. B.
Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1b yang bunyinya seperti ini. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1b. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Itu ayat hafalan kita pada hari ini. Jangan lupa dihafal ya. Baik, sekarang sudah selesai cerita firman Tuhan. Mari kita semua tutup cerita ini dengan doa. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami anak-anak-Mu sekali lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap adik-adik yang telah mendengarkan, biarkan mereka Engkau ajarkan, Engkau tuntun, dan Engkau berbelas kasihan untuk dapat mencintai dan mengasihi Engkau. Ajarilah mereka dan bimbingilah juga seluruh orang tua yang membina dan membimbing mereka juga dan memimpin mereka agar setiap orang tua juga memiliki kebijaksanaan dan hikmat untuk memimpin setiap anak mereka untuk dapat mengenal Kristus lebih dalam lagi. Hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh guru-guru sekolah minggu, biarlah kami semua pun semakin hari semakin terus mau belajar tentang firman Tuhan, dan kami dapat membagikan firman Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Nah sekarang adik-adik kita ada kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Nah adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan bisa ditaruh di dalam celengan dan juga Di dalam amplop. nanti kalau kita sudah bisa bertemu langsung sama kakak sekolah minggu di ruang sekolah minggu maupun di gereja, adik-adik bisa serahkan uang persembahannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Jangan lupa ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak David bahwa Allah melindungi orang-orang Israel ketika Allah mengirimkan hukuman tulah yang terjadi di kota Mesir, adik-adik. Nah, Allah Maha Kuasa, adik-adik, karena sehingga Allah bisa menjaga dan melindungi orang-orang Israel supaya terhindar dari hukuman tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir. Nah, adik-adik, sekarang kita ucapkan sama-sama sama Kakak Gia dan Kakak Ria. Kita ucapkan tulah-tulah yang kita dengarkan tadi, adik-adik, di firman Tuhan hari ini. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat ikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam adik-adik, penyakit barak. Tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah yang kedelapan, belalang. Begitu banyak adik-adik di kota Mesir. Dan tulah yang kesembilan, gelap gulita. Nah adik-adik, tulah yang ke-10 minggu depan kakak sekolah minggu yang akan ceritakan lagi. Makanya adik-adik sekolah minggu lagi minggu depan untuk mendengarkan cerita tulah yang ke-10. Hukuman tulah ini Allah berikan kepada bangsa Mesir adik-adik, tetapi Allah menyelamatkan, melindungi dan menjaga bangsa Israel. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa adik-adik. Allah menjaga, melindungi bangsa Israel. Jadi kita mau memuji Tuhan, Allahku Maha Kuasa.
Adik-adik, kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya keluarga kami, anak-anak-Mu Tuhan, papa mamanya, Engkau lindungi Tuhan, sesuai firman yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, berkati juga orang-orang yang sedang sakit, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan, karena nama-Mu sungguh besar Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau selalu menjaga dan melindunginya Tuhan, juga tetap damai dan tidak ada permasalahan Tuhan, karena Engkaulah yang layak disembah Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan kehendak-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.